kita akan ngasih tahu apa yang dipikirkan oleh YouTube, bagaimana video kalian akan naik sendiri dan direkomendasikan sama YouTube tanpa kalian modal gitu. Ini saya nggak nyangka ya kalau ternyata yang datang tuh terlihatnya jiwa muda semua nih. Wah, ini kan temanya itu kan pesta wirausaha gitu kan. Tapi kita nih lebih ke wirausahanya digital gitu kan. Jadi nggak buka stand dan lain-lain gitu kan. Tapi ya prinsipnya sih sama kan, untuk menghasilkan sesuatu gitu. Soalnya biasanya kita nih kalau lebih Main Play Studio itu lebih ke konten kreator ya, bukan YouTuber, karena YouTuber itu lebih ke personal. Jadi kayak ya pastilah tahu Atta Halilintar dan lainnya ya kan. Oke. Nah, itu YouTuber. Jadi kalau kita konten kreator dan kita ini tim sebenarnya. Nah, kita berada di Jogja untuk produksinya, syuting dan lainnya. Jadi ini sebenarnya hal yang baru untuk kita juga untuk mengisi acara ini, karena sebelumnya kan kayak kuliah gitu kan, lebih ke materi bagaimana cara membuat konten saja gitu. Tapi untuk di sini di workshop ya, ini kita akan ngasih tahu apa yang dipikirkan oleh YouTube, bagaimana video kalian akan naik sendiri dan direkomendasikan sama YouTube tanpa kalian modal gitu. Kan ada tuh yang namanya SEM ya kan, ada SEO atau SEM gitu kan. Tapi kan ini kita di sini kan optimasi YouTube. Optimasi berarti kan SEO kan. Ya kan? Search Engine Optimization ya gitu. Ya, kalian udah tahu lah. Gitu. Ya kayak gitu. Jadi akan lebih ke SEO. Jadi kenapa tadi saya bilang nggak usah perlu iklan dan lain-lain, karena emang ini optimasi YouTube akan lebih ke SEO. Dan yang kita akan kasih tahu ke kalian, bagi ilmu ke kalian, itu juga berdasarkan pengalaman kita yang kita alami sendiri, nggak ngelihat dari yang lain. Mungkin awal-awal juga emang ngelihatnya dari yang lain juga kan, kayak gimana caranya dan lain-lain kayak gitu. Nah ini mungkin yang kesini beda, tujuannya itu kan beda-beda ya kan. Kenapa mas gini yang megang laptop, kalangan badan saya sinian deh berarti. Gitu emang agak boros badannya, maaf ya. Sampai mana tuh tadi? Main Play Studio ya. Sampai mana sih? Lu kira SEO ya udahlah. Nah, oke, thank you. Itu Main Play Studio ya akan ngasih tahu semuanya. Nah terus sebelumnya mau ngasih tahu dulu, tujuan kalian kesini kan pasti ada yang beda-beda gitu kan. Ada yang ingin mungkin jadi YouTuber, ada yang jadi konten kreator ya kan. Terus ada yang juga ingin mungkin punya barang ya kan, atau enggak brand. Terus cara naikinnya di YouTube gimana gitu kan. Pasti beda-beda. Nah kita akan ngebahas semua itu di sini gitu. Di sini ada nggak yang ikut kuliah WhatsApp kemarin? Ada? Angkat tangan dong. Wih, pengen tahu nih. Wih, satu doang. Wah, berarti itu di kuliah WhatsApp kemarin itu sebenarnya trailer dari acara ini, wis. Gitu. Jadi singkatannya gitu. Tapi nggak semuanya kan, namanya trailer kan. Jadi ya udah kalau gitu akan lebih fresh untuk mendengarkan di sini gitu. Oke. Ini pointer. Ngapain sih? Udah. Main Play Studio ini cerita dulu ya, Main Play Studio dulu ya. Soalnya yang tadi kan tujuannya beda-beda, mungkin belum tahu, ada yang belum tahu Main Play Studio ya. Main Play Studio ini channel YouTube pastinya. Nah, terus berdiri dari akhir 2018. Tapi kita awal upload video itu di Januari 2018. Jadi bisa dibilang sekitar 2019,
Oh iya, akhir 2018, uploadnya Januari 2019, sorry. Jadi kita setahun itu alhamdulillah ya subscribernya sekarang tadi udah disebutin ya dalam setahun 400.000 gitu kan. Kita juga nggak nyangka gitu. Tapi ya itu juga dari riset dan teman-teman kita gitu kan. Kita menghubungi teman-teman kita yang berkecimpung di YouTube juga gitu kan. Nah, jadi di sini ilmunya nggak cuma dari Main Play Studio doang, dari mereka juga kita akan kasih tahu gitu. Kayak gitu. Nah terus kita ada 10 orang. Pada awalnya itu Main Play Studio itu ada teman kita itu 2 orang, dari Mas Nukman sama Bang Z ingin menaikkan mau membuat channel YouTube. Akhirnya mereka ini kenal sama salah satu tim kita namanya Fardan. Kalau kalian udah nonton GTA, dia yang jadi sweetnya tuh. Nah dia culik saya nih sama Ridu. Ngajak saya sama Ridu. Terus saya ngajak kalau kalian tahu Lajunta, itu di IG-nya Lajunta dia cukup mengenal Chandra Leo, Agung Apsa dan lain-lainnya karena emang mereka satu angkatan Indofitgram dulunya. Nah, udah nih culik-culik. Nah, terus sebelumnya juga pengen buat konsep yang seperti yang sudah ada gitu. Kayak misalnya review HP gitu kan, gadget. Tapi tentunya kan kita harus beda kan, biar membedakan dengan yang lain. Kita sambil jalan-jalan dan kasih bumbu visual efek kayak gitu-gitu. Soalnya kalau yang lain kan lebih ke meja gitu kan, di depan meja, walaupun emang propertinya juga bagus-bagus jadi enak dipandang, tapi kita harus beda gitu kan. Nah itu awal mula Main Play Studio ya. Terus kita masuk materi, celah. Slep, mana ini? Oh iya. Ini kita pelan-pelan aja kali ya, kan 8 jam nih udah kayak orang kerja kan. Ya. Ini kan hari Sabtu ya kan. Iya, Sabtu masuk nggak dapat lembur ya kan, ya mohon maaf nih gitu. Oke, 8 jam ya. Slup. Oke. Nah ini di screenshotnya beberapa hari lalu Main Play Studio. Ini yang tadi yang mungkin belum tahu ya kan. Saya di pinggir deh. Nah, kan ini video-video terakhir kita nih. Yang paling baru COD realistik mode prop hunt. Ini CODM ya kan, Call of Duty. Gamenya udah dari dulu ya kan, game berat di komputer. Terus sekarang jadi mobile. Jadi udah kayak Mobile Legend yang orang-orang Dota 2 juga pasti pindahnya ke Mobile Legend tuh. Ya kan? Nah, itu di situ. Nah, terus ini udah ini tim-timnya nih, kita nih. Wih. Ini tim-timnya. Terus ini yang saya bilang Lajunta, ini Fardan nih yang culik saya nih. Ya sweet. Terus ini Ujang nih di GTA, ya nantilah kita lihat ya videonya ya. Si Daivan. Terus ini Lydia Foni, ini Ridu, ya ini Satria, saya. Oke. Udah. Nah ini tuh Main Play Studio itu kita emang konsepnya itu lebih ke visual effect ya. Jadi sebenarnya dulu itu udah ada si Tara Arts, tahu nggak Tara Arts? Channel YouTube Tara Arts, dia tuh udah menggunakan visual effect gitu-gitu kan, dengan ceritanya dan lain-lain. Terus habis itu sekarang dia cuma lebih ke gaming, karena emang sebenarnya nih kita nih visual effect ini nih cukup berat ya, karena nggak seperti yang lainnya yang YouTuber yang kayak bisa setiap hari. Kita nggak bisa karena ngeditnya aja bisa hampir 2 minggu gitu. Produksinya juga ya apalagi ngutang tag maksudnya gitu kan, karena cuaca kan hujan. Waduh iya, pernah kita syuting itu 2 minggu jatuhnya karena hujan sih, semingguan gitu kan jatuhnya, tapi 2 minggu karena hujan terdelay. Itu yang Tamiya Let's and Go, kalau kalian tahu ini anak 90-an yang pasti tahu lah ya. Majulah Magnum gitu. Nah, Sonic gitu. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi kita ini lebih ke IP yang sudah ada dulu. Jadi tuh Main Play Studio kenapa mengangkatnya itu lebih ke untuk sekarang ya, game
dan juga anim dibuat real life gitu. Karena gini, susah sebenarnya kalau mau bikin YouTube dan kalian mengangkat tema yang sudah ada. Kan banyak tuh ya kan, tutorial dan lain-lain. Software udah ada, Anjas Maradita kalau kalian tahu. Dan Arto di Pro juga dan lain-lain juga kayak gitu-gitu kan. Nah, akhirnya kita ini bikin cerita kayak gini yang sudah tenggelam di Indonesia gitu. Kalau di luar negeri itu ada namanya Koridor Digital. Nama channelnya Koridor Digital, kalian bisa sambil searching nggak apa-apa, pelan-pelan. Koridor Digital ini semacam kayak gini-gini buatnya. Nah, tapi kan di Indonesia nggak ada kan. Kenapa salah satunya ini agak ini ya, agak masuk ke materi yang setelahnya. Kenapa kita bisa naik gitu kan di sini? Karena yang ditayangin di TV analog kita itu paling hebat ya di sinetron gitu kan, visual efeknya kan gitu. Nah di sinetron, dan kalau kita menyajikan di platform lain yaitu YouTube kan, kita memanfaatkan YouTube dengan naikin kualitas sedikit aja udah terlihat bagus gitu. Itu orang ngeliatnya banyak yang komen gitu kan, sampai kita nih sebenarnya kayak wah kayaknya kita bakal dibully sama Indosiar nih gitu kan misalnya gitu kan. Lu ngapain lu? Ini apa? Komen-komenannya gini, oh ini lebih bagus daripada Indosiar gitu. Wah parah juga nih gitu kan, ngeri juga soalnya dulu saya juga kerja di production house gitu kan, salah satunya juga untuk Indosiar kayak gitu. Wih, ini ngeri banget kayak gitu kan. Ya, Indosiar terus GGS gitu kan. Ganteng-ganteng sering gila gitu, apa serigala gitu. Kayak gitu-gitu. Nah, pokoknya intinya kayak gitu. Nanti lanjutannya. Nah, terus kita ini kan Mindpress Studio nih, konten yang kita buat. Nah, terus selanjutnya itu kita tuh ada satu channel lagi sebenarnya, Inside Mindpress. Inside Mindpress nih orang yang penasaran gimana cara kita membuat video-video konten yang di Mindpress Studio. Kayak gitu. Nah, ini bisa dilihat. Ini postingan-postingan terakhir ya. Kita juga ada bedah video sinetron, sinema dan sinetron lagi tuh, subscriber. Nah, kalau yang CODM Prophan, ini ada nih bocorannya nih. Sini. Nah, di situ jadi kalian kalau pengen tahu gimana cara syutingnya, jadi kita juga nggak mau ngasih konten doang, tapi juga mendidik. Soalnya kalau kalian ngelihat nih ada konten-konten video di YouTube, itu tuh biasanya ada yang kayak gitu. Lu konten lu nggak mendidik, gitu kan? Pernah lihat nggak sih? Dasar lu nggak mendidik lu, ngeprank ojol hehehe, gitu kan? Nah, kita juga mau memberi gitu. Toh bahkan ini kan BTS juga termasuk salah satu konten nih gitu kan. Sebenarnya bisa aja di Mindpress Studio kita masukin, tapi gimana ya? Sorry, agak nyampah. Karena yang mau nonton konten, yang benar-benar mau nonton konten itu kalau jadi satu sama BTS nanti bingung. Jadi makanya kita buat 2 channel, ya kan pendapatannya juga beda ya kan. Gitu. Itu salah satunya. Gitu. Nah, di Inside Mindpress ini tuh selain BTS atau behind the scene dari Mindpress Studio, ini juga gado-gado nih. Maksudnya campur. Kita itu nyari yang namanya hype sendiri di sini. Jadi di sini tuh selain CODM selain behind the scene kita juga ngebuat cara-cara yang lain gitu. Dan sebenarnya kayak misalnya nih, kayak kalian tahu nggak Harbatah? Dua Harbatah. Ya, Dua Harbatah itu kan dia punya channel YouTube juga. Ya, ini yang saya sebut-sebut, kalau nggak tahu langsung search aja nggak apa-apa ya. Gitu. Pelan-pelan. Gitu. Nah itu saya pernah ke rumahnya bareng sama Bang Z yang ngajak kita gabung. Itu saya tanya, Bang, gitu kan, dia kan Arab gitu kan, Bang, ente kalau buat konten itu kayak gimana sih, gitu kan? Dia jawab, sebenarnya kita tuh buatnya macam-macam. Kenapa macam-macam? Kita lihat view-nya yang paling banyak mana.
temanya. Kalau dia kan lagi yang sultan-sultan tuh, orang biasa terus versus sultan dibandingin ya kan. Orang minum, orang biasa, orang lagi minum sultan kayak gimana, kayak gitu-gitu. Nah itu hype, nah itu dijadiin satu tema sama dia. Itu khusus hari Rabu misalnya gitu, lupa harinya apa gitu. Nah dia apa, kalau mukbang buat mukbang, tahu-taunya dikit ya udah dia nggak buat mukbang. Nah Inside Man Place itu kayak gini juga gitu. Nah kita buat BVS, jadi BVS itu bisa bedah video esnya subscriber, sinetron, sinema, kayak gitu ternyata cukup banyak untuk nggak sebanyak subscribernya si Mindplay Studio, untuk ribuan itu juga udah oke gitu kan, berkembang, intinya sih berkembang terus kayak gitu. Yang kita fixin sekarang sih di Inside Mindplay ini behind the scene, BVS, bedah video, ya subscriber, sinema, sinetron, sama mukbang. Tahu dong mukbang ya kan, ya kan makannya banyak tuh. Nah, mukbang ini tapi baru 1 episode dan penontonnya banyak. Ya, alhamdulillah banyak. Nah, itu karena hype-nya GTA, jadi yang mukbang itu yang Big Smoke-nya, yang badannya gede tuh. Iya. Kalau kalian tahu Big Smoke. Nah, Big Smoke-nya saya. Jadi nih kalau ada gitu, saya tuh nanya sebenarnya, ini agak curhat dikit nih. Masalah Junta, Mas, gue udah kegedean nih badannya gitu kan, gue mau diet lah gitu. Jangan dulu, nih mukbang masih ada nih, gitu kan. Terus gimana nih Mas? Gitu. Udah nanti dulu gitu. Jadi ya sebenarnya kalau untuk apalagi kan ada artis-artis yang dia terkenal karena lucu, terkenal karena gendut gitu kan. Orang yang biasa ngelucu totonya serius kan aneh gitu kan. Lu apaan sih, lu bawanya bercanda gitu. Kayak gitu. Jadi ya belum, ya makanya kalian ngelihatnya sekarang kayak gini gitu kan. Ini kenapa nggak dikancing 4 ya kan. Gitu. Jadi ini biar enak nih ngomong sama kalian ya kan. Nggak robek. Gitu. Kayak gitu. Oke. Lanjut nih. Nah, materi pertama Cela. Kita itu sebelum membuat channel itu melihat yang namanya peminat penonton YouTube gitu. Kebanyakan yang mana sih gitu kan?